Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin berbahagia yang terhormat, Pak Ustadz, Bapak Ketua, dari itu kangen kita Pak Ketua kita dulu. Udah lama kita nggak bercengkrama. Beliau termasuk hijrah sekarang, berpindah tempat, tapi tetap dalam kebaikan-kebaikan. Ini keistimewaan Pak Ketua kita. Walaupun dia tempatnya jauh dari kita, tapi hatinya tetap di sini. Mendua hatinya Pak, di sini dan di sana. Mendua ya. Tapi itulah keistimewaan Pak Ketua kita. Hadirin yang berbahagia, kita laksanakan kegiatan ini. Pengurus yang memprakarsai menyebutkan bahwasanya daripada kita melakukan kegiatan yang konotasinya sifatnya keduniaan semata dalam rangka melaksanakan kegiatan akhir tahun, lebih baik kita duduk bareng di sini, kita bersilaturahmi, kemudian kita mendapatkan faedah yang lebih positif. Hadirin berbahagia, sebenarnya kita harusnya lebih memeriahkan silaturahmi di malam 1 Muharram. Kalau itu belum kita bisa lakukan, meriahnya harusnya lebih meriah daripada akhir tahun Masehi ini. Namun begitupun kita mengambil manfaat yang bisa kita buat dari setiap waktu, dari setiap keadaan. Mudah-mudahan semuanya membawa hal-hal yang positif. Amin. Bapak, Ibu, hadirin berbahagia, kalau kita bercerita dikaitkan kegiatan kita ini dengan akhir tahun, namun judulnya adalah silaturahmi, maka artinya adalah kita mau tidak mau diajak oleh waktu, dipaksa oleh waktu untuk membuat lembaran baru. Hidup kita Pak, waktu yang menentukan. Tadinya kita tidak ada di dunia, proses dan waktu pas pada waktunya ditiupkanlah roh itu 4 bulan ke rahim ibu, dan berproses pula akhirnya lahir ke dunia, berproses pula sampai umur kita sekarang. Ada yang remaja, ada yang sudah dewasa dan sebagainya, ada yang sudah menua. Itu waktu. Kita tidak bisa menghentikan perjalanan waktu yang semuanya ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga ada dalam surat dalam Al-Quran disebut wal-as. Artinya kita semua tunduk kepada aturan. Siapa yang menghargai waktu, ujungnya dia akan berkata, pasti orang itu kuat imannya, kuat kesabarannya, dia orang yang beruntung. Jadi untuk besok kita pada tanggal 1 Januari, malam ini adalah malam pergantian tahun. Maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri untuk membuka lembaran baru. Kalau tadi kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan diri kita selaku ibu rumah tangga, kehidupan diri kita selaku anak, kehidupan diri kita selaku suami, kepala rumah tangga, ataupun di kantor dan sebagainya, bertetangga dan sebagainya, maka kita harus merencanakan tahun 2024 akan ada perubahan dari tahun yang lalu. Rencanakanlah sedari sekarang supaya pada tahun 2024 ada perubahan yang akan kita lakukan. Pertama, rencanakan perubahan perilaku. Tadinya kalau aku seorang anak suka membantah kepada orang tua, maka tahun 2024 rencanakan aku tahun 2024 akan berhijrah, merubah perilakuku yang tadinya tidak sopan kepada ayah dan ibu, maka saya akan menjadi anak yang penurut. Tadi kita sebagai anak yang tidak doyan belajar, nilainya nomor 1 dari belakang. Kalaupun naik kelas percobaan, itu dirubah.
Maka untuk tahun 2024, tadinya tidak suka belajar, maka kuatkan semangat untuk berubah menjadi cinta kepada pelajaran. Alangkah baiknya direncanakan perubahan. Aku akan mulai menyisihkan untuk menabung. Menyisihkan menabung. Kemudian dari tabungan-tabungan tadi, coba dibuat perilaku lain. Tabungan yang ada pada diriku, aku buat rumah. Aku mulai besok buat keripik. Keripik tadi, aku bawa ke sekolah, aku jual. Tidak perlu malu kita seorang anak pelajar menjual keripik atau roti yang dibuat dari rumah, dibawa ke sekolah, kita jual ke kawan-kawan. Itu pertanda orang yang sukses. Kalau kita tadinya bertetangga tidak akur, mudah-mudahan di tahun 2024 jangan suka ngomongin orang, atau jangan suka ngomong yang membuat orang lain gak suka. Itu perilaku itu harus dirubah. Tadinya kita kurang giat, mudah-mudahan kita lebih giat. Dan mudah-mudahan lembaran baru yang kita lakukan ini akan lebih baik. Kalau tadinya kita sebagai suami, saya salah seorang suami, kita sebagai kepala rumah tangga memimpin istri dan anak, selama ini selaku suami nunjuk aja, perintah aja, sifatnya satu sisi. Anak itu dianggap objek. Kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini. Itu bukan objek, Pak. Dia subjek sama dengan Bapak. Diajak dialog dia. Jadi tahun 2024 perlakukan anak kita itu menjadi seorang manusia, subjek. Diajak dia dialog, jangan dimarah-marahin. Sekali kita memarahi anak kita, respon dan cara berpikir positifnya akan hilang. Dia gampang terkejut. Nah, yang seperti itu, Pak, yang kita upayakan ada perubahan. Kita support anak kita selaku ayah, selaku suami, jangan sifatnya satu arah. Diajak dialog anak kita, diajak dialog istri kita. Kalau selama ini ringan tangan memukul anak, jangan lagi. Karena anak itu adalah titipan Allah, bukan diperlakukan tidak baik. Istri juga titipan Allah sama kita. Jadi tolong ada perubahan. Lakukan istri itu sebagai manusia, anak sebagai orang dewasa. Dialog dari mulai kecil aja anak dan istri dialog. Jadi rumah yang indah, rumah yang kita jadikan surga dunia itu adalah rumah yang demokrasi. Dialog terjadi antara anak sama ayahnya dan ibunya, dialog. Jadi dialog tadi yang membuat semuanya akan hidup dan berkembang. Nah, selanjutnya kalau di rumah kita tadi ini baca Qur'annya tidak dilakukan, tahun 2024 mudah-mudahan itu dirubah. Jadikan perubahan di tahun 2024 supaya demokrasi di rumah terjadi. Kemudian suara orang membaca Al-Quran di rumah dilakukan. Si suami baca Al-Quran, anaknya baca Al-Quran, istrinya baca Al-Quran. Rumah itu hidup. Nah, itu harapan yang bisa mengantarkan diri kita, istri dan anak kita menjadi yang berakhlak mulia. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.